Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari proyek kami ya. Yang ada dua topik. Yang pertama yaitu tentang pendaftaran SIM dan yang kedua tentang pendaftaran di universitas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Indah Berliana dengan NIM 2300880 sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Rama Anggita dengan NIM 2301238. Perkenalkan, nama saya Nadia Meriska dengan NIM 2301109. Perkenalkan, nama saya Najla Keni Putri Utami dengan NIM 2300083. Perkenalkan, nama saya Salma Rani Ardelia dengan NIM 2301787. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendaftaran SIM yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Najla dan Nadia. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menampilkan hasil dari web pelayanan pendaftaran SIM yang telah kami buat. Untuk itu, saya izin bertanya apakah share screen-nya sudah terlihat pada teman-teman semua? Belum. Belum. Sudah? Apakah sudah? Sudah. Sudah. Oke. Jadi izinkan saya di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah kami buat. Nah, di sini kita membuat web mengenai pelayanan pendaftaran SIM. Nah, di sini merupakan halaman pertama atau yang disebut dengan beranda pada pendaftaran SIM. Nah, di sini terdapat header, kemudian pada body di sini terdapat maintainer, kemudian di bawah sini terdapat footer. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan apa yang telah kami buat dahulu ya. Nah, di sini pada header itu terdapat logo, kemudian terdapat navbar yang berisi beranda, kemudian berisi tentang layanan, kemudian kontak. Nah, pada beranda jika diklik, itu muncul halaman seperti ini. Kemudian untuk tentang, itu dia akan mengarah kepada website asli dari Digital Korlantas Polri itu sendiri. Dan kita juga membuat si beranda ini juga terinspirasi dari website aslinya. Nah, untuk layanan, jika diklik, itu akan masuk ke form pendaftaran SIM. Dan kemudian untuk kontak sendiri, itu akan diarahkan ke email asli di SIM Digital Korlantas Polri itu. Nah, selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan dahulu kode HTML dan CSS pada beranda tadi. Nah, yang pertama di sini terdapat header yang berisikan navbar. Oh ya, sebelumnya apakah terlihat share screen dari visual saya? Terlihat. Oke, aman ya. Nah, kemudian setelah header, di sini ada kontainer yang berisi pada header 1 di Digital Korlantas Polri, kemudian ada paragrafnya, kemudian ada ahref yang menuju ke link email si Digital Korlantas ID sendiri, dan lain-lainnya. Dan terakhir di sini ada footer yang berisi 2024 Kepolisian Republik Indonesia semua hak dilindungi. Nah, yang tampilannya tadi seperti teman-teman lihat ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk CSS-nya, apakah terlihat teman-teman? Terlihat. Oke. Nah, di sini pada CSS-nya itu yang pertama terdapat reset margin, padding, dan mengatur box sizing untuk memastikan elemen diatur dengan benar. Nah, isinya di sini ada margin, terus padding, box sizing-nya itu border box. Kemudian ada styling untuk body agar menggunakan font Poppins, kemudian layout kolom dan gradasi latar belakang. Nah, font family-nya di sini pasti Poppins sans serif, display-nya flex, kemudian text direction-nya kolom. In-hack-nya itu 100 pihak, itu tuh dibuat begitu karena untuk mengisi seluruh tinggi layar. Kemudian untuk background-nya di sini kami buat itu linear gradient, jadi kayak membuat gradasi warna biru. Jadi kita memasukkan dua warna. Nah, kemudian selanjutnya ada container fleksibel untuk konten dengan padding gradasi warna. Yang isiannya tadi ada header dan lain-lainnya. Kemudian ini untuk gaya untuk klik emailnya, kemudian perubahan warna saat over pada link email, pada saat diklik itu warnanya berubah. Terus kemudian untuk layout untuk tombol aplikasi dengan jarak antar elemen. Kemudian itu ini untuk mengatur si image, ini untuk mengatur font image-nya. Kemudian ini gaya untuk header dengan warna latar belakang yang konsisten. Terus kemudian ada layout untuk navbar agar elemen tersusun rapi. Nah, ini untuk logo image pada navbar. Terus ini untuk navbar yang list-list tadi, yang beranda tentang gitu-gitu diaturnya. Nah, terakhir ada gaya untuk putar. Nah, itu CSS untuk si beranda. Nah, selanjutnya di sini ada layanan atau yang berisi form pendaftaran ujian SIM yang akan dijelaskan oleh
rekan saya, Nadia Meriska. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu bagian form pendaftaran. Sebenarnya di bagian form pendaftaran ini sama seperti form beranda sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Najla, yaitu ada header, body, sama ada footer. Nah, bedanya cuma di bagian body aja. Jadi di body itu terdapat form. Nah, di sini di formnya itu terdapat nama lengkap, NIK, alamat, tanggal lahir, umur, lalu jenis kelamin laki-laki atau perempuan, ada nomor telepon, email, jenis SIM yang akan digunakan, bisa SIM mobil atau SIM motor, lalu unggah foto KTP. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan pendaftaran ujian SIM dengan output lulus dengan jenis SIM yang diajukan yaitu SIM mobil. Di sini saya akan memakai nama Nadia. Lalu nicknya. Lalu di sini tanggal lahir. Ini umurnya 20 tahun, jenis kelaminnya perempuan, nomor teleponnya, emailnya. Nah, ini untuk fotonya. Nah, untuk SIM-nya ini karena memilih SIM mobil, jadi kita pilihnya ini. Nah, setelah itu, karena umurnya di sini 20 tahun, maka otomatis di sini akan keluar pop-up bacaan selamat Nadia Miska, umur Anda berhasil memenuhi syarat untuk mengikuti ujian SIM. Nah, ketika kita memencet OK, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba lagi di bagian yang gagal. Sininya kayak ini hari ini. Jadi umurnya 0. SIM-nya SIM motor. Nah, maka pop-up-nya akan keluar bacaan seperti ini. Maaf, Nadia Meriska, umur Anda belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian SIM motor. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan HTML dan CSS-nya. Nah, di sini ada bagian header, yaitu tadi yang di atas, seperti logo kepolisian, lalu beranda tentang pendaftaran SIM dan kontak dari Korlantas itu sendiri. Lalu di bagian form itu terdapat pada bagian nama lengkap, NIK, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Lalu di sini ada footer yaitu di bawah, yaitu tentang hak cipta. Selanjutnya ini ada sedikit JavaScript. Untuk JavaScript ini, di bagian ini, pada hitung umur otomatis itu, maksudnya tadi waktu kita menginput tanggal lahir itu kan keluar umur secara otomatis. Nah, ini adalah bagian codingannya. Nah, lalu di bagian fungsi untuk validasi form saat pengguna mengirim data. Nah, di sini di bagian cons form itu untuk di bagian pop-up. Jadi, ketika kita menginput nama, terus lisensi SIM, lalu umur, maka itu akan keluar pop-up. Nah, selanjutnya, yang ini cek apakah semua input sudah diisi. Maksudnya tuh, kalau misalnya kita tidak mengisi salah satu form itu, maka akan keluar alert, harap isi semua kolom yang wajib diisi. Nah, untuk simpan nama ke local storage ini tuh untuk menginput name supaya ditampilkan di pop-up. Nah, ini baca. Selanjutnya itu cek usia minimal. Itu kita di sini pada umur 18 tahun ke atas itu baru lolos dan 18 tahun ke bawah itu maka akan gagal. Nah, di sini alertnya kalau misalnya usianya di atas 18 tahun maka akan ada bacaan selamat umur Anda berhasil memenuhi syarat untuk mengikuti ujian SIM. Nah, pesannya juga akan sukses. Namun jika usianya di bawah 18 tahun, maka umur Anda belum memenuhi syarat atau nanti pesannya akan gagal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang CSS-nya. Sebenarnya sama aja kayak yang di beranda yang sudah dijelaskan oleh Najla, namun di sini ada sedikit perbedaan yaitu di bagian form background, terus form container, heading 2, table, TD, input, button, button hover, dan footer.
Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan kembali tentang pop-up atau notifikasi pesan yang muncul jika setelah mengeklik OK pada pop-up yang di atas tadi atau alert yang di atas tadi itu. Nah, ini kan ada contoh di sini untuk pesan yang gagal gitu kan. Di sini ada maaf, Nadia Meriska, pendaftaran gagal, umur Anda tidak mencukupi untuk melakukan pendaftaran. Terus ada button kembali ke beranda. Nah, di sini kan ada nama Nadia Meriska yang merupakan isi konten dari form yang tadi diisi gitu. Nah, form yang tadi diisi kan untuk label namanya itu kan diisi Nadia Meriska. Nah, di sini itu ditambahkan dengan sedikit JavaScript yang bisa kita lihat pada kode HTML berikut. Nah, di sini itu kami menggunakan kode JavaScript untuk mengambil data dari storage dan menampilkan data di halaman. Nah, untuk mengambil data dari storage itu kita menggunakan JavaScript const name sama dengan local storage.getItem dengan ID-nya tuh name. Nah, kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan dokumen.getElementById name text content sama dengan name. Nah, text content itu merupakan tadi si isian dari variabel nama. Nah, itu untuk JavaScript untuk membuat ini. Nah, ini untuk buttonnya kembali ke beranda. Nah, ini kita buat lagi untuk yang mencoba yang berhasilnya. Kita coba yang berhasilnya. Nah, di sini kita buat dengan tahun 2005. Nah, untuk pengisian umurnya ini tidak ada batasnya. Nah, ini umur juga auto. Perempuan. Nah, di sini SMA. Kemudian jangan lupa untuk mengisi atau mengunggah foto KTP. Di sini kita pakai foto yang apa dulu aja bebas. Nah, ini kan untuk yang berhasil. Setelah mencet OK, nah dia akan muncul seperti ini. Selamat Nadia Meriska. Nah, Nadia Meriska itu merupakan isi konten pada variabel nama tadi. Nah, kemudian pada pesan sukses itu juga di script JavaScript pada HTML itu juga sama, menggunakan const name sama dokumen.getElementById. Nah, untuk yang script ini itu untuk mengatur fungsi tombol close. Nah, mengatur fungsi tombol close-nya itu kita buat display-nya tuh non, jadi disembunyikan. Begitupun dengan yang si pesan gagal tadi. Nah, untuk CSS-nya sendiri, untuk yang pesan sukses dan pesan gagal itu sama aja, dibuat sama. Nah, yang membedakannya tuh hanya di message containernya aja. Jadi kayak di background color-nya gitu loh. Kayak kita dibuat, kalau yang pesan gagal itu dibuat warnanya tuh merah pada background color-nya. Kalau yang sukses itu kita buat putih gitu. Nah, ini untuk beberapa isi dari CSS-nya. Dari yang pertama ada body, kemudian ada style untuk background, kemudian ada style untuk message container yang kotak di tengah tadi, terus kemudian ada check mark-nya itu tuh kayak centang animasi, pesan animasi yang centang, kemudian ada check mark yang gambarnya savage, ikonnya itu, terus kemudian di sini ada keyframes bound in, itu tuh kayak definisi untuk animasi, jadi dia tuh kayak memantul gitu. Nah, terus ada transisi halus untuk teksnya juga, kemudian ada definisi animasi yang fade in up, itu tuh kayak dari bawah ke atas gitu. Terus kemudian ada untuk buttonnya, button hover, close button hover, isian close buttonnya, udah. Nah, di pesan gagal juga CSS-nya itu namanya failure, itu sama aja kayak yang sukses tadi, cuma yang tadi udah dijelaskan bedanya hanya di background color yang red ini. Sisanya sama aja. Nah, itu penjelasan untuk web pelayanan pendaftaran SIM. Nah, dari saya dan Nadia sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, tadi merupakan pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman kami, yaitu mengenai pendaftaran SIM. Dan selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan yang kedua tentang pendaftaran di perguruan tinggi. Nah, pada topik ini akan dijelaskan oleh saya, Salma, dan juga Cindy. Untuk pembahasan yang pertama, itu akan dijelaskan oleh Salma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan desain halaman pertama dari website Universitas Pendidikan Indonesia yang telah kelompok kami buat. Nah, halaman pertama atau beranda ini menjadi pintu utama masuk bagi pengunjung. Di bagian atas terdapat top bar yang berisi sistem informasi, mahasiswa, perpustakaan, alumni, arsip, dan unit atau lembaga. Jika kita klik bisa mengarahkan ke web aslinya. Dan di bagian header terdapat logo bar, terus bisa mengarahkan ke halaman-halaman utama yang penting seperti tentang berita kampus pendaftaran. Di bagian bodinya terdapat background dan tulisan selamat datang di Universitas Pendidikan Indonesia. Terus di bagian bawah atau footer terdapat informasi-informasi penting seperti kontak kami, tautan penting, dan
media sosial resminya. Terus bagian tentang itu akan dijelaskan oleh teman saya Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Baik, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saya. Setelah tadi beranda utama, kita melanjutkan ke halaman tentang. Kita klik tentang. Pada halaman ini tuh berisi mengenai halaman akademik yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Atasnya itu seperti tadi ada talkbar, lalu ada header, ada logo bar, ada beranda, berita kampus pendaftaran, lalu ada footer. Pada bodinya itu berisi fasilitas yang jika kita mengklik maka menuju halaman fasilitas. Ini adalah halaman fasilitas yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk talkbar dan header itu masih sama seperti tadi, tapi yang berbeda itu di sini ada bagian navigasi. Ini menunjukkan jalur atau lokasi pengguna di situs web. Jadi, pengguna itu bisa mengetahui di mana dia berada di halaman. Pada bodi di fasilitas ini terdapat macam-macam fasilitas dan juga beserta gambarnya. Lalu di bawah ini ada bagian footer. Lalu kita klik kembali navigasi tentang. Ini akan kembali ke halaman akademik yang ada di situs. Lalu kita selanjutnya itu pada halaman kalender akademik. Pada halaman ini itu berisi mengenai kalender akademik yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu pada semester awal, semester kedua, lalu ada ujian dan juga informasi mengenai lulus wisuda. Pada halaman ini kita menggunakan bodinya yaitu table untuk mengisi kalender-kalender penting yang ada di UPI. Lalu kita klik lagi tentang, kita selanjutnya ke halaman kegiatan akademik. Pada halaman ini tuh berisi kegiatan akademik yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu ada kegiatan belajar mengajar, ada laboratorium yang ada di UPI, fasilitas riset, dan lain-lain. Kita klik lagi tentangnya, lalu yang terakhir itu ada kehidupan kampus. Pada halaman ini berisi kehidupan kampus atau keseharian yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Ada organisasi mahasiswa, seni yang ada di UPI, olahraga yang ada di UPI, dan fasilitas olahraga yang ada di UPI, dan ada prestasi mahasiswa yang sudah diterima oleh UPI. Kita lanjutkan ke codingannya. Pada codingan halaman akademik tadi itu, kita menggunakan bagian headernya, bagian talkbar, lalu ada tautan berbagai halaman yang ketika kita mengklik itu menuju halaman tersebut. Lalu di konten utamanya itu kita pakai di flash main konten. Lalu untuk navigasinya itu kita menggunakan ini, di flash link. Jadi kita menggunakan tautan link agar bisa diklik seperti itu. Selanjutnya itu ke fasilitas. Pada fasilitas, kegiatan akademik, kalender akademik, kehidupan kampus, isi codingannya itu masih seperti sama. Karena top bar, header, dan footernya itu semuanya kita menggunakan satu codingan yang sama. Yang berbeda itu hanya ada di main kontennya saja. Ini. Nah, yang navigasi tadi itu kita menggunakan breadcrumb. Navigasi yang ini nih. Nah, ini kan namanya navigasi ya, buat kita mengetahui jejak kita di halaman itu. Nah, kita menggunakan breadcrumb. Ini, breadcrumb. Dan untuk semua yang berisi di tentang akademik ini, semuanya kita menggunakan codingan yang sama seperti itu. Mungkin saya akan menunjukkan salah satu CSS-nya ya. Nah, untuk di CSS-nya sendiri, kita import di berbeda file. Nah, kita ada pakai body, top bar, top menu, flag, logo bar, logo container, link, main content, link hover, hero background untuk mengatur hero background ini untuk mengatur gambar latar di bagian hero untuk menutupi seluruh lebar halaman. Lalu ada footer container itu untuk mengatur tata letak dan gaya konten di footer. Ada footer section untuk mengatur section agar proporsional. Lalu ada footer section heading 4 untuk mengatur gaya heading. Seperti itu.
Dari saya cukup, dilanjutkan ke moderator. Oke, selanjutnya di sini terdapat berita yang dimana isinya itu merupakan berita-berita yang sumbernya itu langsung dari website resminya UPI. Nah, seperti ini ketika diklik, maka akan diarahkan ke website resminya UPI. Dan untuk berita yang lainnya juga sama akan diarahkan ke website resminya UPI. Nah, selanjutnya di sini ada kampus yang dimana merupakan daftar nama kampus daerah yang ada di UPI. Di sini terdapat 5 kampus daerah, masing-masingnya memiliki identitas seperti nama dan juga fotonya. Nah, jika kita mengklik nama dari kampus daerah tersebut, maka akan diarahkan ke profil resminya kampus daerah tersebut. Misalnya ini kita mengklik kampus daerah Cibiru, maka di sini akan muncul profil dari kampus daerah Cibiru tersebut. Dan untuk kampus-kampus yang lain juga sama, ketika kita mengklik judul dari kampus tersebut, maka akan diarahkan ke profil kampus tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan tentang pendaftaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Salma. Kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini ada form pendaftaran mahasiswa baru. Isinya itu ada nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat lengkap, NISN, nomor registrasi, asal sekolah, kabupaten, provinsi, pilihan jurusan, dan nilai-nilai yang akan dimasukkan. Terus jumlah skor yang akan keluar secara otomatis jika kita mengisi nilai, terus rata-ratanya terdapat rata-rata yang akan keluar secara otomatis juga. Nah, di sini kita akan mencoba masukkan nama, email, kita bisa memilih jenis kelamin perempuan, di sini tanggal lahir, masukkan alamat, NISN, nomor registrasi, asal sekolah, kabupaten, provinsi Jawa Barat. Nah, di bagian jurusan kita bisa memilih, di sini ada jurusan PGSD, PG PAUD, PSTI, Sistel, atau MKB. Kita milih PSTI. Terus nilainya itu kita bisa masukin. Di sini saya akan mencontohkan yang berhasil dulu. Nah, saat kita mengisi nilai di bagian jumlah skor dan rata-rata itu akan secara otomatis terhitung. Di sini jumlahnya itu 549 dengan rata-rata 91,50. Saat kita klik submit, akan ada muncul pop-up, "Selamat Salmarani, Anda lulus dengan rata-rata 91,50. Jika kita klik OK, maka akan muncul ke halaman lolos. Kalau misalnya tidak lulus, contohnya seperti ini. Jumlahnya akan secara otomatis terganti dan rata-ratanya juga akan terganti. Jika kita klik tulisan pop-up-nya, "Maaf Salmarani, Anda tidak lulus dengan rata-rata 65,17. Jika kita klik OK, maka akan mengarahkan ke halaman tidak lulus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode HTML pendaftaran. Di bagian pertama itu ada top bar yang terdapat sistem informasi dan lain-lain. Terus ada header yang bisa mengarahkan ke halaman beranda tentang berita dan kampus. Terus di bagian class from container terdapat judul yaitu pendaftaran mahasiswa. Terus div class itu div class from group, fungsi codingan ini mengumpulkan nama lengkap pengguna. Yang input ini juga mengumpulkan email pengguna.
Terus bagian codingan ini berfungsi untuk memberikan opsi untuk memilih jenis kelamin, mau laki-laki atau perempuan. Fungsi codingan ini mengumpulkan tanggal lahir pengguna. Selanjutnya, fungsi codingan ini mengumpulkan alamat lengkap dalam bentuk teks area. Selanjutnya, codingan ini mengumpulkan NISN. Yang ini juga mengumpulkan nomor registrasi. Kalau yang ini untuk mengumpulkan informasi asal sekolah. Yang ini mengumpulkan kabupaten pengguna. Selanjutnya, yang ini mengumpulkan provinsi asal. Dan yang ini div class from group ini untuk memberikan opsi jurusan yang tersedia seperti PGSD, PGPAUD, dan lain-lain. Terus codingan ini untuk beberapa input nilai untuk mengumpulkan nilai pengguna pada berbagai mata pelajaran seperti pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Terus untuk codingan ini berfungsi untuk input menampilkan jumlah total dari semua nilai yang diinput oleh pengguna. Elemen ini juga diatur sebagai read-only, yang berarti pengguna tidak dapat mengubah secara manual. Jadi ini akan muncul secara otomatis dan tidak dapat diubah. Kalau yang ini juga menampilkan nilai yang dihitung dari input pengguna menggunakan read-only juga yang tidak bisa diubah. Terus untuk submit, ini tombol untuk mengirim form. Ketika tombol ini ditekan, form akan berakhir dan muncul pop-up selamat kalau enggak tidak lulus. Terus di bagian ini, footer bagian bawah yang berisi tentang informasi tentang UPI-nya. Terus di sini ada JavaScript-nya, bagian cons nilai dengan dokumen .getElement by ID dengan ID nilai bahasa Inggris atau mata pelajaran lainnya merupakan variabel nilai yang digunakan untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna ke kolom input nilai tersebut. Terus codingan ini berfungsi untuk mengumpulkan nilai dari setiap mata pelajaran, mengonversinya ke angka menggunakan parse-in, dan menyimpan semua nilai tersebut ke dalam array bernama nilai array. Jika di input kosong, maka nilainya akan dianggap 0. Di codingan ini, hanya mata pelajaran yang memiliki nilai lebih dari 0 yang dihitung dapat dihitung. Rata-rata dihitung dengan membagi total nilai dengan jumlah mata pelajaran yang valid. Terus bagian ini saat pengguna menginput nilai pada mata pelajaran, fungsi hitung jumlah skor akan dijalankan secara otomatis. Bagian ini berfungsi untuk mencegah form melakukan submit secara default tanpa baris. Tanpa baris ini, form akan mencoba mengirim data yang membuat ulang halaman. Dengan baris ini, pengirim form hanya akan dilanjutkan jika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi, formnya harus terisi semua. Di bagian ini, berfungsi untuk mengonversi nilai input yang diambil dari elemen dengan variabel rata-rata input ke tipe angka desimal. Terus fungsi codingan ini mengambil nilai dari input dengan ID nama. Selanjutnya itu, codingan ini berfungsi memeriksa apakah nilai rata-rata yang diinput itu valid. Jika tidak valid, fungsi akan menampilkan pesan peringatan menggunakan alert yang berisi mohon isi nilai dengan benar, dan menghentikan proses lebih lanjut dengan return. Terus selanjutnya, cons ini berfungsi setiap baris di atas mengambil data dari elemen input berdasarkan ID, misalnya NISN, dan sebagainya, dan menyimpan dalam variabel yang sesuai, misalnya NISN dan sebagainya. Terus local storage .set item, ini local storage menyimpan data di browser pengguna sehingga ketika halaman diulang, data tetap tersimpan. Selanjutnya, if
rata-rata sama dengan 75 atau lebih dari 75, berfungsi itu jika rata-rata lebih dari atau sama dengan 75, siswa dinyatakan lulus dan diarahkan ke halaman lulus. Alertnya itu akan keluar selama Anda lulus dengan rata-rata, disebutin rata-ratanya, dan akan mengarahkan ke halaman lulus. Jika nilainya kurang dari 75, maka alertnya itu maaf sama Anda tidak lulus dengan rata-rata, disebutin rata-ratanya, dan akan mengarahkan ke halaman gagal. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya itu CSS-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Dipersilakan, Cindy. Saya akan menjelaskan CSS pada pendaftaran dinilai. Yang pertama itu kita harus mengatur margin, padding, dan juga box sizing untuk semua elemen. Lalu pada bodinya itu kita mengatur font, warna background color, sama jarak barisnya. Selanjutnya itu kita pada top bar. Top bar ini untuk mengatur tampilan baris teratas dengan latar belakang hitam dan juga teks yang putih. Di top menu itu menu pada bagian atas untuk tampilan sebagai daftar horizontal dengan jarak antar item. Lalu pada top menu LIA ini tuh untuk tautan pada menu bagian atas dengan teks berwarna putih dan juga ukuran font. Ini tuh flag itu untuk gambar bendera. Ini logo bar dengan latar belakang merah, lalu padding, display, justify content, align item itu untuk pengaturan layout. Nah, selanjutnya logo container untuk mengatur logo, tautan di antara logo agar tersusun rapi. Logo container image itu untuk gambar. Logo links untuk tautan di antara logo dengan jarak antar tautan. Logo links A untuk gaya tautan di antara logo berwarna putih dengan perubahan warna saat di hover. Selanjutnya itu form container itu untuk latar putih dengan bayangan. Ini heading 2 tuh untuk gaya heading 2 tadi pada di script HTML. Form group itu untuk mengatur jarak antar form group, lalu label form dengan warna biru dan teks tebal. Lalu ini form group input untuk gaya input dan teks area dengan lebar juga paddingnya. Lalu ini form group lagi untuk mengatur lebar maksimum pada beberapa input. Ini button itu untuk gaya tombol dengan warna merah dan teks putih. Button hover untuk gaya tombol saat di hover itu jadi warna merahnya lebih gelap. Ini footer container untuk gaya container footer dengan latar belakang gelap dan teks putih. Footer section untuk mengatur setiap bagian pada footer. Footer section heading 4 itu untuk heading 4. Ini ada footer section untuk gaya paragraf, untuk ada social icon lagi, ada footer bottom lagi, lalu ini ada add media. Dan logo kontainer ini untuk responsif untuk menyesuaikan tampilan pada perangkat website. Lalu ini ada ukuran logo UPI, ada warna notifikasi bila lulus berwarna hijau dan tidak lulus berwarna merah. Cukup sekian penjelasan pendaftaran CSS dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian halaman pada pendaftaran yang dinyatakan lolos dan tidak lolos. Nah, di sini yang pertama itu ada halaman yang dinyatakan lolos, yang dimana terdapat title seperti selamat Anda dinyatakan lulus seleksi Universitas Pendidikan Indonesia 2025. Nah, lalu di sini juga ada data-data seperti NISN, nama registrasi, nama jurusan yang diterima, lalu tanggal lahir, asal sekolah, kabupaten, dan juga provinsi. Nah, data tersebut ini diambil dari data yang sudah di-input ketika melakukan pendaftaran pada form pendaftaran sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya ini merupakan halaman yang menyatakan tidak lulus dari seleksi tersebut. Yang membedakan hanya dari bagian warna dan juga terdapat pesan seperti masih ada kesempatan mendaftar dan mengikuti seleksi mandiri PTN. Dan juga untuk halaman yang tidak lulus ini tidak disertakan jurusannya. Nah, untuk selebihnya masih sama seperti data-datanya itu berasal dari data awal yang dimana yang diinput ketika melakukan pendaftaran. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kode dari masing-masing halaman tersebut. Nah, di sini ada dari bagian lolos, yang dimana HTML di sini itu menggunakan cons yang dimana yang berfungsi untuk mengambil data dari local storage. Nah, seperti yang disebutkan tadi, local storage yang dimaksud itu data yang sudah diinput pada bagian form pendaftaran, seperti data nama, NISN, nomor registrasi, tanggal lahir, dan yang lain-lainnya.
Nah, lalu untuk bagian dokumen .get elemen by ID ini untuk menampilkan data pada HTML. Jadi, ketika sudah mengambil data dari local storage, maka selanjutnya data tersebut akan ditampilkan seperti berdasarkan ID-nya, yaitu nama, nomor registrasi, NISR, dan yang lainnya. Nah, lalu di sini untuk yang bagian tidak lulus juga sama menggunakan fungsi yang sama seperti pada halaman yang lulus. Nah, kemudian untuk CSS dari halaman lulus tersebut, di sini menggunakan seperti warna yang berbeda, yaitu untuk warna biru yang menyatakan bahwa peserta tersebut lolos seleksi, dan juga seperti header P ini untuk paragraf di bagian header, dan juga margin, details, left and right, dan media untuk sebagai menggunakan kolom. Nah, untuk CSS bagian gagal di sini membedakan hanya di bagian warna, yaitu menggunakan warna merah untuk yang menyatakan tidak lolos, dan untuk CSS yang lain-lainnya itu masih sama seperti yang halaman lolos. Oke, nah itu tadi merupakan pembahasan terakhir dari kelompok kami mengenai 2 proyek yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.